Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Ibu Irmajani Agu, kenapa sih kalian ini makin ngelabrus? Ya teman-teman semua, kita tahu kemarin si Ali Armando itu kemudian membela saudaranya yakni Ibu Irmajani Agu terkait pernyataannya bahwa Rasulullah itu tidak sempurna. Nah, ini kemudian menimbulkan kontroversi dan menimbulkan pandangan-pandangan yang sangat menohok dari netizen, atau mereka dirujak oleh netizen habis-habisan. Nah, ternyata juga ada rekam jejak Ade Armando menyatakan bahwa untuk zaman sekarang menghafal ayat Al-Quran itu apa manfaatnya? Jadi itu gambaran koplaknya. Kemudian satu lagi tuh si boy itu itu paling ngeri tuh si penjilatnya tuh. Dasar trio ternak muda. Mari kita simak videonya. Ada politisi yang berani-beraninya bilang Nabi Muhammad SAW tidak sempurna. Ya, pertanyaannya, dia ini kurang baca, dungu, atau sengaja cari ribut? Gak ada yang sempurna. Ya, yang sempurna itu Nabi Rasulullah ya, nggak sempurna. Itu manusia pilihan loh. Karena apa? Karena dia manusia. Nah, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Jangan asal ngoceh kalau otak belum dipakai. Udah jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Innallaha samii'un basir. Allah memilih utusan dari malaikat dan manusia. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Faktanya, Nabi Muhammad SAW itu pilihan Allah, bukan pilihan koalisi partai. Kalau Allah yang pilih, apa mungkin cacat? Kalau Allah yang pilih, apa mungkin tidak sempurna? Jangan soal lebih suci dari Allah kamu. Udah jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah ada suri tauladan yang terbaik bagimu. Ironinya, teladan dibilang kok tidak sempurna. Coba sebut satu orang yang lebih sempurna dari Rasulullah SAW. Ada nggak? Rakyat Indonesia. Kayak gini nih kualitas pejabat kalian. Rasulullah SAW bersabda, Ana sayyidu walidi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Dan itu bukan kesombongan. Pertanyaan retorisnya, pemimpin seluruh manusia dikatakan tidak sempurna. Apa tolak ukur omonganmu? Yang dipakai itu otak, bukan dengkul. Padahal udah jelas Rasulullah SAW bilang, Innama bu'aitsu li utammima makarimul akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Logikanya adalah, yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan, kok dibilang tidak sempurna? Otak dipakai. Jangan asal bacot. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'sum min kulli naqsin fi khuluqihi wa khalqihi wa aqlihi. Wa huwa fi qimatil kamal. Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga dari segala kekurangan dalam akhlak, fisik dan akal. Beliau itu di puncak kesempurnaan. Syekh Yusuf Al-Qaradawi juga bilang, Man yantaqisun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad jahila haqiqatal Islam. Siapa yang merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh ia bodoh tentang hakikat Islam. Dungu banget ngatain Nabi Muhammad SAW gak sempurna. Istighfar. Astagfirullah. Kalau zaman sekarang orang masih menghafal Al-Quran, itu manfaatnya apa? Atau tidak menjadi sebuah kebutuhan yang prioritas untuk baca Quran ada manfaatnya. Bang Bapak ngomong kayak gitu, ada manfaatnya nggak Pak? Nih Pak, saya kasih alasan kenapa kita dianjurin menghafal Quran. Yang pertama, walaupun kita banyak dosa, tapi kita mau ngapalin Quran, insya Allah derajat kita tuh bakal ditinggiin sama Allah di surga, Pak. Yang jadi pertanyaan saya ke Bapak ini ngapalin Quran nggak? Ngamalin Quran nggak? Ngomong kayak gini. Nah, kira-kira Bapak ini masuknya kemana? Surga apa neraka? Yang kedua, kalau kita ngapalin Quran, insya Allah kita tuh dapat pahala dan juga dapat hidayah. Lah Bapak ini nyuruh orang untuk nggak ngapalin Quran, dapatnya apa Pak? Dapat hantaman di muka kayak waktu itu ya Pak. Yang ketiga, kalau orang yang ngapalin Quran itu insya Allah menjadi orang yang berilmu dan punya wawasan luas. Nah Bapak ini kan nggak ngapalin Quran, ngomong sana sini seolah-olah pengen kelihatan pinter padahal kosong. Kok dibaratin Bapak itu kayak iPhone tapi versi HDC. Nah pesan saya untuk Bapak mewakili umat muslim di Indonesia, semua orang mungkin nggak bisa ngapalin 30 juz, tapi semua orang, terutama umat muslim, pengen dalam hatinya bisa ngapalin 30 juz biar bisa masuk surga Pak. Semoga Bapak dapat hidayah. Gimana pendapat kalian tentang orang ini? Coba komen. Di sisi kanan saya
sudah jelas bahwa Pantai Maju ini diresmikan oleh Bapak Anies Baswedan, bukan orang lain. Ketika Pak Anies Baswedan masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ia yang resmikan. Kalau memang ia resmikan, berarti dengan sendirinya Pak Anies Baswedan setuju, sepakat adanya PIK di Jabodetabek. Lantas ada yang protes, yang bukan menjabat sebagai Gubernur, mau jadi apa? Protes liar. Kalau Anda mau marah, oke lah, silakan marah. Marah dulu Pak Anies Baswedan. Kalau dia resmikan ini buktinya, lihat ini. Di sana PSN yang Anda maki-maki tuh, yang Anda marah-marah tuh. Fritz Alor Boy memikul nama Alor di namamu itu, ya. Lalu sekarang kamu menjadi buzzer oligarki, lalu membuat framing-framing yang menyesatkan nalar publik dengan argumentasimu yang remeh-temeh itu, justru merendahkan martabat kita orang Alor. Kamu membuat framing bahwa Anies meresmikan Pantai Maju sebagai bagian dari PIK, berarti Anies ikut mendukung PIK sebagai bagian dari PSN. Dari sini aja kamu itu, narasimu itu narasi kampungan. Kamu lihat datanya ini ya, Fritz Alor Boy. Ini datanya, Anies meresmikan Pantai Maju. Itu tahun berapa? Tahun 2022. PIK sebagai bagian dari PSN itu tahun berapa? Tahun 2024, atau pada APBN tahun 2024. Ada rentang waktu yang panjang, ya, saat Anies meresmikan PIK atau Pantai Maju di PIK dan PIK sebagai bagian dari PSN ditetapkan. Jadi tidak ada hubungannya, ya, secara logik seperti itu. Nah, Anda ini membangun narasi dengan data yang kacau. Itulah yang saya maksudkan. Kamu menyesatkan nalar publik, dengan argumen-argumen dan data yang menurutku kamu nggak paham masalah ini. Terus yang kedua, Fritz Alor Boy yang terhormat, kamu harus mengerti juga apa konteks dan substansi dari perjuangan kelompok civil society seperti Said Didu dan kawan-kawan. Kamu harus paham itu, bahwa kita ini negara demokrasi Pancasila yang di dalamnya adalah ada asas keadilan dalam bernegara, asas kesetaraan dalam bernegara. Artinya nggak boleh dong ada satu entitas atau korporasi yang menguasai lahan di Republik ini dalam jumlah yang cukup besar. Apalagi proyek-proyek korporat swasta yang dijadikan sebagai PSN, ya. Apalagi proyek-proyek korporat swasta, ya, oligarki ini, para oligarki ini, kemudian berpotensi untuk menghilangkan keseimbangan ekologis di satu wilayah, menghilangkan mata pencarian kelompok nelayan kecil di satu wilayah, gitu, seperti yang terjadi di pagar laut itu. Jadi di situ aja kamu udah nggak nyambung apa yang diperjuangkan oleh kelompok civil society ini, konsep keadilan dalam bernegara kita, ya, dimana nggak boleh dong ada satu korporasi besar yang menguasai lahan di Republik ini dalam jumlah yang begitu besar, apalagi itu ke depannya mengancam, ya, tata keseimbangan ekologi atau ekosistem di wilayah tersebut. Demikian juga mengancam masa depan pencarian masyarakat nelayan lokal yang ada di sekitar pagar laut tersebut. Sehingga kenapa para pegiat demokrasi atau kelompok civil society ini benar-benar menolak? Karena tadi dalam konsep keadilan sebagai filosofi, sebagai nilai-nilai fundamental dalam kita bernegara. Yang kedua, dalam konsep ekonomi yang berkelanjutan, ya, apa yang dilakukan oleh korporasi swasta, oligarki dalam PIK itu, ya, merugikan secara keseimbangan ekologis dan masyarakat lokalnya. Jadi konteksnya seperti itu. Ada dua hal yang kamu lakukan dan itu menyesatkan nalar publik, ya. Yang pertama, data yang kamu sampaikan di pertama, bahwa Anies meresmikan Pantai Maju sebagai bagian dari PIK, berarti Anies mendukung PIK sebagai PSN. Itu aja udah kacau logikamu, ya. Karena waktunya sangat jauh dari tahun 2022 ke 2024. Emang koplak dia, Bang. Artinya premis yang benar adalah Anies itu meresmikan Pantai Maju sebagai bagian dari PIK itu tidak ada hubungannya dengan dukungan Anies pada PIK sebagai bagian dari PSN. Itu narasi yang tepat. Makanya kamu tuh harus banyak baca lah, Fritz Alor Boy, ya, biar dalam melakukan narasi-narasi, ya, di ruang publik itu kamu punya insight yang bagus yang bisa mencerahkan publik. Jangan framing tapi menggunakan data-data yang kacau. Oke, gimana nih tanggapan kalian dengan trio koplaknya si Mulyono ini? Apalagi si boy-boy itu, aduh, koplak memang. Ngaku aktivis tapi koplak. Oke, komentar kalian saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.